Bab 2721 pengunduran diri. Tinggalkan menara Tianxian, berjalanlah di jalan, dan kembali ke rumah Tang. Suara tadi sepertinya datang dari penguasa kota Blackwater. Ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Bagaimana masalah sepele seperti itu bisa membuat penguasa kota Blackwater khawatir? Lin Bai sedikit bingung, katanya aneh. Setelah berpikir lama, Lin Bai kembali ke keluarga Tang. Dia berkultivasi di ruang rahasia selama 3 hari. Pada hari ini, Banyai dan Fatih keluar dari kediaman Lin Bai. Saudara Lin Bai. Banyai dan Fatih keduanya berteriak sambil tersenyum. Bahkan tanpa membuka pintu, Lin Bai bisa merasakan kebahagiaan kedua orang ini. Setelah keluar dari ruang rahasia, Lin Bai melihat dua orang berdiri di halaman dengan wajah bahagia. Lin Bai tersenyum dan berkata, Paman Banyai, Paman Gendut, sepertinya suasana hatimu sedang baik. Medan pertempuran ada di sini. Banyai dan Fatih saling memandang, dan keduanya tidak bisa menahan senyum. Banyai berkata, kami baru saja kembali dari Menara Tianxian dan membawa kembali anggur dan makanan enak. Mari kita duduk dan ngobrol perlahan. Oke. Lin Bai mengangguk. Banyai mengeluarkan makanan lezat dari tas penyimpanan dan meletakkannya di atas meja batu Lin Bai di halaman. Mereka bertiga duduk, makan, minum, dan mengobrol. Paman Gendut itu mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, ayo, Saudara Lin Bai, aku ingin bersulang untukmu. Jika bukan karena kamu, aku khawatir Ban Ye dan aku tidak akan bisa melakukannya. Dapatkan begitu banyak pahala dalam hidup kita. Lin Bai tersenyum tipis, mengambil gelas anggur. Dan berbicara dengan Fatih dan Banyai saling minum. Selama obrolan tersebut, Lin Bai juga mengetahui bahwa kedua orang ini telah menghasilkan banyak uang di arena pertarungan. Namun, Lin Bai terkejut dan berkata, Tang Yuezi benar-benar memberikan 5 juta perbuatan baik kepada saya. Keterampilan wanita muda ini sangat besar. Ban Ye berkata, ya, wanita muda Tang Yuezi dapat dianggap sebagai yang terbaik dalam kompetisi ini. Pemenang terbesar di antara mereka. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu apa rencanamu selanjutnya? Dengan begitu banyak perbuatan baik, kamu tidak perlu lagi berkeliaran di keluarga Tang. Ban Ye mengangguk dan berkata, ya. Fatih dan saya telah mengundurkan diri dari Kexingju, dan keluarga Tang juga setuju untuk meninggalkan Kexing. Fatih berkata dengan gembira, saya berencana membeli sebuah rumah bangsawan di kota Heishui bersama Ban Ye dan tinggal di sana. Menjalani kehidupan biasa, kita tidak bisa melampaui batas seni bela diri, tapi sekarang kita memiliki begitu banyak pahala, kita bisa menaruh harapan kita pada ahli waris kita. Lin Bai mengangguk sedikit. Baik Paman Gendut maupun Paman Banyai punya tujuan baru. Ban Ye bertanya, bagaimana denganmu? Lin Bai, apakah kamu berencana untuk terus bertarung di arena seni bela diri? Atau apakah kamu punya rencana lain? Lin Bai berkata, saya hampir menyelesaikan pekerjaan saya di kota Blackwater. Saya juga akan melakukannya, mengundurkan diri dari keluarga Tang dan meninggalkan kota Blackwater. Ketika pria gendut itu mendengar bahwa Lin Bai akan pergi, dia mengangguk sedikit, lalu berkata, ngomong-ngomong, Lin Bai, kami telah memenangkan begitu banyak perbuatan baik, dan rumah harta karun di kota Blackwater ada juga banyak harta yang ditukar di dalamnya. Kami juga dengan cermat memilih beberapa untuk Anda. Saya menukarkan Anda 3 senjata seni bela diri berkualitas tinggi, dan Ban Ye memilih 3 buku bagus untuk Anda. Kekuatan magis. Ambil semuanya. Saat dia berbicara, pria gemuk itu mengeluarkan 3 pedang tak tertandingi dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di depan Lin Bai. Banyai juga mengeluarkan 3 kotak harta karun dari tas penyimpanan, masing-masing berisi sebuah buku. Banyai dan Fatih juga mempunyai niat yang baik, dan mereka juga mengetahui prinsip minum air dan mengingat sumbernya. Jika Lin Bai tidak mengingatkan mereka bahwa di kompetisi terakhir, mereka semua akan mengalahkan Lin Bai, mereka tidak akan bisa memiliki kekayaan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Lin Bai tersenyum, pertama-tama melirik ketiga pedang yang merupakan senjata seni bela diri yang luar biasa, dan kemudian berkata sambil tersenyum, meskipun pedang yang merupakan senjata seni bela diri yang luar biasa ini memiliki kualitas terbaik, saya tidak membutuhkannya. Sudah. Memiliki milikku. Aku telah kehilangan pedangku, dan aku belum punya rencana untuk menggantinya. Adapun 3 seni bela diri dan kekuatan magis ini, aku bisa menerimanya. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Mendengar ini, Ban Ye berkata sambil tersenyum, pria gendut, saya menang. Lihat, saya benar. Seorang kultivator pedang tidak akan melepaskan pedangnya dengan mudah. Bahkan jika mereka memiliki senjata spiritual tingkat raja di depan mereka. Mereka tidak akan menyerahkan pedangnya dengan mudah.
Jangan melihatku ke samping. Beri aku uang, beri aku uang. Makanan ini bernilai 3.000 pahala. Kata Banyai sambil tersenyum. Hei, Fatih dengan enggan memberi Banyai 3.000 perbuatan baik. Lin Bai memandang mereka berdua dengan cemberut. Banyai berkata, aku pernah bertaruh dengan Fatih sebelumnya. Aku bilang kamu tidak akan menginginkan pedang yang kami pilih. Tapi Fatih tidak mempercayainya, jadi kami bertaruh. Lin Bai mengangguk menyadari. Mereka bertiga duduk dan mengobrol hingga subuh. Hari ini, Banyai dan Fatih akan pergi ke Qingzhou untuk menyerahkan urusan, jadi mereka meninggalkan kediaman Lin Bai lebih awal. Setelah keduanya pergi, Lin Bai kembali ke ruang rahasia lagi. Kedua orang ini dapat dianggap sebagai orang yang penuh kasih dan saleh. Mereka tahu bahwa mereka telah memenangkan begitu banyak perbuatan baik melalui saya, dan mereka bahkan secara khusus memilih harta untuk saya. Jika saya tidak menerima 3 buku seni bela diri dan kekuatan magis, saya khawatir mereka akan kehilangan nyawa mereka selama sisa hidup mereka. Anda bahkan tidak akan merasa nyaman. Lin Bai melihat ketiga buku rahasia di kotak harta karun. Segera, Lin Bai mengeluarkan buku rahasia dari kotak harta karun. Ketiga buku rahasia ini masing-masing ditulis dengan teknik pedang Ki Ungu, tinju naga melingkar, dan 9 kilatan terbang. Satu untuk ilmu pedang dan satu untuk tinju. Metode asli. Dapat dianggap bahwa Lin Bai telah dipertimbangkan dalam segala aspek. Apalagi ketiga teknik ini dianggap sebagai pilihan terbaik, dan kekuatannya juga cukup bagus. Tanpa melakukan apapun, Lin Bai mulai membaca. Beberapa hari berlalu, dan Lin Bai meninggalkan kediamannya hari itu. Sudah hampir waktunya. Sudah waktunya aku meninggalkan kota Blackwater, kata Lin Bai ringan. Segera, Lin Bai keluar dari kediaman dan langsung menuju Wisma, berniat untuk mengundurkan diri. Sesampainya di Qingzhou, Lin Bai menjelaskan alasannya. Tetapi pengurus Qingzhou berkata kepada Lin Bai, Lin Bai, silakan kembali dan tunggu. Pelindung Tanglong telah memerintahkan bahwa jika Anda datang untuk mengundurkan diri, Anda harus memberitahu dia terlebih dahulu. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke. Lin Bai kemudian kembali ke kediamannya dan menunggu dengan tenang. Di waktu luangnya, Lin Bai terus mempelajari 3 buku rahasia kungfu. Saat senja, sebuah suara datang dari halaman kecil Lin Bai lagi, berteriak, Lin Bai, tamu. Di ruang rahasia, Lin Bai tiba-tiba membuka matanya, Tang Yuezi. Mendengar suara ini, itu adalah seorang wanita, Lin Bai lalu kupikir itu Tang Yuezi. Setelah keluar dari ruang rahasia, dia sampai ke halaman kecil dan melihat Tang Long dan Tang Yuezi berdiri di bawah sinar bulan, sementara wajah Tang Yuezi menjadi lebih dingin di bawah sinar bulan. Saya telah bertemu pelindung Tang Long, Nona Tang Yuezi, teriak Lin Bai sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Tang Long menjawab sambil tersenyum. Wajah Tang Yuezi dingin dan dia berkata langsung, kamu ingin pergi. Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, saya sudah lama tinggal di kota Heishui. Saya berencana meninggalkan kota Heishui dan mengunjungi kota lain. Saya sudah mengundangmu untuk tinggal. Mundur. Tidak. Kamu tidak bisa pergi. Tang Yuezi berkata dengan tegas, saya sudah memberikan instruksi kepada Qingzhou. Pengunduran diri Anda harus disetujui oleh saya. Jika tidak, Qingzhou tidak akan menyetujuinya permintaanmu. Mengundurkan diri. Lin Bai tertegun dan menatap Tang Yuezi. Bab 2722 terlahir dengan cacat. Wajah Tang Yuezi tegas, dengan ekspresi bertekad untuk tidak membiarkan Lin Bai pergi. Lin Bai bertanya, bolehkah saya bertanya pada wanita tertua, mengapa ini? Tang Yuezi berkata, lagi pula, Anda tidak bisa pergi. Lin Bai tersenyum pahit, bagaimana jika saya harus pergi? Wajah Tang Yuezi sedikit dingin. Lin Bai berkata dengan tenang, pengunduran diri saya kepada Qingzhou hanya untuk memberitahu keluarga Tang, karena menurut saya sangat tidak sopan pergi tanpa pamit. Tetapi jika keluarga Tang bersikeras memblokirnya, jangan salahkan Lin karena tidak mengerti. Itu etiket. Kata-kata Lin Bai membuatnya sangat jelas. Bahkan jika keluarga Tang tidak mau melepaskan Lin Bai akan pergi. Meminta Qingzhou untuk mengundurkan diri tidak lebih dari perasaan Lin Bai bahwa sangat tidak sopan baginya untuk pergi tanpa pamit. Kamu, Tang Yuezi berkata dengan wajah marah, apakah kamu harus pergi? Lin Bai mengangguk dan berkata, kamu harus pergi. Tang Yuezi berkata, kapan kamu akan pergi? Lin Bai berkata, itu lebih cepat lebih baik. Kata Tang Yuezi sambil mengertakkan gigi peraknya, oke, tunggu saja dengan sabar selama beberapa hari. Setelah saya mendiskusikannya dengan Qingzhou, saya secara alami akan melepaskan Anda. Jika Anda harus pergi, keluarga Tang saya tidak akan memaksamu untuk tinggal.
Lin Bai berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Nona. Setelah mengatakan itu, Tang Yuezi berbalik dan meninggalkan halaman Lin Bai. Tang Long juga pergi bersamanya. Setelah diganggu oleh Tang Yuezi sekarang, Lin Bai tidak tertarik untuk terus berlatih. Saya melihat Ban Ye dan Fatih dan menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka ada di kediaman. Lupakan, ayo jalan-jalan. Lin Bai menggelengkan kepalanya, berjalan keluar dari rumah Tang, dan berjalan melalui jalan-jalan kota Blackwater yang ramai. Tampaknya penguasa kota tua itu benar-benar telah berakhir. Ya, pertempuran kota naga akan memutuskan siapa yang akan memimpin Blackwater kota berikutnya. Keluarga. Berjalan di jalanan kota Blackwater, Lin Bai mendengar banyak prajurit lewat, dan kata-kata yang paling banyak disebutkan di mulut mereka adalah kota naga Jue. Tapi Lin Bai tidak terlalu peduli. Kota Blackwater hanyalah pejalan kaki Lin Bai. Sekarang Lin Bai telah memutuskan untuk pergi, dia tidak ingin mengganggu urusan di kota Blackwater. Di kota Blackwater, Lin Bai berjalan-jalan dan menikmati pemandangan. Pada saat ini, Lin Bai berjalan keluar halaman berdinding tinggi. Hanya ada sedikit prajurit di sekitar area ini. Dengan kata lain, banyak pejuang yang berjalan di sekitar kompleks ini. Lin Bai mendongak dan melihat kata, keluarga Qian, tertulis di plakat di pintu halaman. Apakah ini dianggap sebagai rumah besar keluarga Qian, salah satu dari 8 keluarga besar di kota Blackwater? Lin Bai melihat dan terus berjalan ke depan tanpa tinggal lebih lama lagi. Dan ketika Lin Bai hendak meninggalkan daerah sekitar keluarga Qian, tiba-tiba, terdengar suara di koridor gelap di depan, yang menarik perhatian Lin Bai. Cepat, pergi, kamu pecundang. Pria besar konyol, kamu hanya cocok untuk memungut kotoran. Cepat, di lorong gelap, terdengar suara. Seorang pemuda mendesak saya dengan kasar. Lin Bai mengerutkan kening dan melihat. Di koridor gelap, terdengar suara roda menghantam tanah, lalu tercium bau busuk, seperti kotoran monster. Pada saat ini, di lorong gelap, sesosok tubuh besar muncul, menyeret gerobak keluar dari kegelapan. Tubuh besar itu tingginya sekitar 3 meter, dengan otot kekar dan rambut acak-acakan. Samar-samar terlihat bahwa di balik rambutnya yang berantakan, ada wajah yang sangat jelek. Itu dia, binatang. Ketika Lin Bai melihat pria kekar ini, dia mengenalinya pada pandangan pertama. Pria ini adalah binatang buas yang pernah bertarung dengan Lin Bai di arena pertarungan. Lin Bai ingat bahwa binatang buas adalah jenderal pemenang yang memiliki uang di arena pertarungan. Tapi Lin Bai tidak tahu bahwa dia sebenarnya anggota keluarga Qian dan statusnya sangat rendah sehingga dia benar-benar buang air besar. Lin Bai berdiri di samping gang dan menyaksikan binatang itu menarik kereta lewat di depannya. Di belakangnya, ada 4 atau 5 prajurit muda yang berhasil saat penjahat mengayunkan cambuk mereka dan memukul punggung binatang itu. Ini seperti mengendarai kereta ke depan, tanpa menganggap binatang itu sebagai manusia sama sekali. Cepat, kapan kamu bisa meninggalkan kota dengan kecepatan lambat? Keempat prajurit muda itu mendesak dengan tidak puas, mengambil cambuk mereka, dan memukul punggung binatang itu. Meskipun tubuh binatang itu kuat, ia tidak dapat menahan pukulan yang berulang-ulang, sudah ada bekas darah di punggungnya, dan daging serta darahnya kabur. Lin Bai berbisik, membunuh hanya bisa dilakukan dengan anggukan kepala. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu dapat memilih untuk membunuhnya secara langsung. Mengapa menyiksanya? Ketika binatang itu menarik kereta dan lewat di depan Lin Bai masih berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Keempat prajurit muda itu tersenyum bangga dan berkata, kami hanya ingin menyiksanya. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak keberatan dengan urusan Anda. Anda adalah anak yang datang ke sini. Jangan menghalangi jalan. Kata Lin Bai dengan tersenyum, 4 teman, saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya ingat bahwa dia tampak seperti seorang jenderal yang menang di arena pertempuran. Seorang jenderal yang menang tidak boleh diperlakukan seperti ini. Keempat prajurit muda itu berkata, haha, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan dia. Dia gagal memenuhi harapannya. Siapa yang membuatnya kalah dari pedang iblis? Para tetua keluarga Qian sangat marah dan meminta kami untuk mendesaknya untuk buang air besar. Itu kebetulan kotoran banyak binatang spiritual di keluarga Qian memang sulit untuk ditangani. Ia dilahirkan dengan kekuatan kasar. Itu berguna. Lin Bai berkata dengan wajah normal, menang atau kalah adalah hal biasa untuk ahli strategi militer. Kekalahan belaka bukanlah masalah besar. Keempat prajurit muda itu tersenyum dan berkata, jika itu untuk jenderal pemenang lainnya, kekalahan akan menjadi masalah besar. Dia akan dikalahkan setelah satu pertempuran, tapi binatang itu berbeda.
Dia tidak terlalu pintar sejak awal. Dia akan melakukan apapun yang kamu minta. Sekarang jika kamu memintanya buang air besar, dia tetap melakukannya dengan patuh. Dia yang awalnya melakukannya. Namanya binatang buas. Itu hanya binatang buas, dan binatang buas harus buang air besar. Jika kamu ingin menyalahkan dia, salahkan dia karena bodoh. Dia bodoh. Dia tidak punya kekuatan, tapi dia idiot, hahaha. Keempatnya, kita tidak berkultivasi tinggi. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa bisa menindas seorang jenderal yang menang di arena pertarungan akan menjadi salah satu kesenangan terbesar dalam hidup. Cepatlah, binatang buas, cepatlah, kamu tidak bisa meninggalkan kota saat senja, jadi kamu harus memakan kotoran ini sendiri. Keempat prajurit muda itu mendesak binatang itu untuk bergerak maju. Binatang itu menarik kereta dan menjauh dari Lin Bai selangkah demi selangkah. Dia sepertinya tidak mengenali Lin Bai. Lin Bai melihat ke belakang binatang itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dampak debis pada Lin Bai juga sangat besar. Apakah orang-orang dengan cacat lahir ditakdirkan untuk diintimidasi? Keluarga Qian, Anda adalah salah satu dari 8 keluarga besar di kota Blackwater, keluarga Qian, dengan kedudukan tinggi dan kekayaan besar. Binatang buas juga berjuang untuk Anda, keluarga Qian. Dia telah memenangkan banyak perbuatan baik dan banyak penghargaan di pengadilan. Apakah karena dia tidak cerdas secara alami sehingga dia harus diintimidasi olehmu? Lin Bai berdiri di bawah kompleks tembok tinggi dari keluarga Qian. Menatap plakat pintu keluarga Qian untuk waktu yang lama. Binatang itu telah menarik kereta dan menjauh. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba berbalik, melihat ke arah di mana binatang itu pergi, dan berjalan pergi. Niat membunuh mulai melonjak ke seluruh tubuhnya. Bab 2723, ikutlah denganku. Cepat, cepat, kenapa kamu begitu lambat? Jika kamu melanjutkan dengan kecepatan ini, kamu tidak akan bisa meninggalkan kota bahkan setelah gelap. Di bawah desakan keras dari 4 prajurit muda, binatang itu menyeret gerobak dan berjalan keras keluar kota. Ketika melewati kota Blackwater, banyak pejuang yang melihat binatang itu dan menunjuk ke arahnya. Mereka juga tahu bahwa binatang itu adalah jenderal yang menang di arena pertempuran dan sangat kuat. Tapi Bis adalah pengecualian. Para jenderal dan pejuang yang menang di arena pertarungan mempunyai status yang sangat tinggi di kota Blackwater, karena mereka mewakili kekuatan dan kekuasaan. Terutama para pejuang setingkat jenderal pemenang dan jenderal besar menjadi incaran banyak kekuatan. Sama seperti Lin Bai, setelah mengalahkan Su Guang, 8 keluarga besar dan bahkan keluarga Wang di Hautacheng ingin merekrut Lin Bai. Binatang itu tampaknya menjadi pengecualian di arena pertarungan. Semua orang tahu bahwa binatang itu kuat, dan mereka semua tahu bahwa binatang itu adalah jenderal yang menang di arena pertempuran dan mewakili yang kuat, tetapi mereka tidak menghormati binatang itu. Karena binatang itu tidak terlalu cerdas dan seperti orang bodoh. Dia tidak terlalu pintar dan hanya bisa diintimidasi oleh orang lain. Bahkan jika orang lain menertawakannya atau memarahinya, dia sepertinya tidak mengerti. Seiring waktu, para pejuang di kota Blackwater kehilangan rasa kagum mereka terhadap binatang buas. Binatang itu sedang menyeret gerobak, dan ada 9 tong besi besar yang ditumpuk di atas gerobak, berisi kotoran. Kotoran semacam ini dikeluarkan setelah dimakan oleh monster yang disebut binatang pemakan emas. Binatang pemakan emas, seperti namanya, memakan besi dewa, dan kotorannya secara alami sangat berat. Oleh karena itu, meskipun binatang itu sangat kuat, masih sangat sulit baginya untuk menyeret gerobak dengan 9 tong besi. Didorong oleh 4 prajurit muda, binatang itu mempercepat langkahnya dan berjalan keluar dari kota Blackwater dengan seluruh kekuatannya. Sesampainya di luar kota Blackwater, keluarga Qian memiliki pegunungan di sini, yang merupakan tempat penumpukan kotoran binatang pemakan emas. Sekarang binatang itu menarik kereta dan sampai di bawah pegunungan ini. Bis, tolong beri aku kotoran di ember besi, lalu cuci bersih. Jika aku melihat ada kotoran di dalamnya, atau bahkan sedikit bau, tunggu saja sampai dibersihkan. Saudaraku, ayo pergi dan dinginkan pergi. Setelah keempat prajurit muda ini mengatakan sesuatu yang kejam kepada binatang itu, mereka berjalan ke bawah naungan pohon dan mengobrol santai. Binatang itu perlahan membersihkan ember besi itu. Saat ini, Lin Bai berjalan melewati hutan dan sampai ke pegunungan, dia melihat binatang buas membersihkan kotoran di ember besi. Lin Bai melirik ke 4 prajurit muda yang bersandar di bawah naungan pohon, dan berjalan menuju binatang itu tanpa ekspresi. Datanglah ke binatang itu. Binatang itu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai, lalu menundukkan kepalanya, seolah dia takut wajahnya akan menakuti Lin Bai. Apakah kamu melakukan pekerjaan ini setiap hari?
Lin Bai berkata dengan lembut sambil melihat binatang itu membersihkan kotoran di ember besi. Binatang itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Lin Bai, jadi dia mengabaikannya dan hanya akan melakukan urusannya sendiri. Lin Bai berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun. Binatang itu terkejut dan melirik ke arah Lin Bai, tetapi kemudian binatang itu mulai menyibukkan diri lagi. Lin Bai berkata, ikuti aku tidak akan menyakitimu. Setelah mendengar ini, binatang itu tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, binatang itu mengangkat kepalanya lagi dan menatap Lin Bai. Di bawah rambutnya yang berantakan, ada ekspresi kebingungan di matanya, dan dia menatap Lin Bai dengan aneh. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak mengingatku? Binatang itu memandang Lin Bai dengan aneh. Lin Bai terkekeh, mengeluarkan topeng dari tas penyimpanannya, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak mengingatku, kamu harus mengingat topeng ini. Binatang itu menatap topeng itu, matanya tiba-tiba terkejut dan dia menatap Lin Bai. Tentu saja, binatang itu tidak akan melupakan topeng ini. Ini jelas merupakan topeng pedang iblis. Ketika Lin Bai melihat perubahan ekspresi binatang itu, dia tahu bahwa dia mengenali topeng itu, jadi dia menyimpannya dan melanjutkan, ikuti aku tidak akan membiarkanmu terluka, aku akan menjagamu dengan baik. Aku akan membiarkanmu hidup. Kamu harus menjadi seperti manusia. Pergi dan miliki semua yang seharusnya kamu miliki, kemuliaanmu, kehormatanmu. Segala sesuatu tentangmu. Kamu harus hidup seperti manusia, bukan binatang. Lin Bai memandang melihat binatang itu, dia berkata dengan serius. Ketika binatang itu mendengar kata-kata Lin Bai, dia ragu-ragu. Lin Bai tidak tahu apakah binatang itu mengerti apa yang dia katakan. Mungkin dengan IQ-nya, dia mungkin tidak tahu apa yang dibicarakan Lin Bai. Namun, Lin Bai memperhatikan bahwa ketika binatang itu mendengarkannya, dia tidak sibuk membersihkan kotoran di ember besi, tetapi berdiri di sana dan mendengarkan Lin Bai dengan serius. Meskipun, mungkin, dia juga tidak memahaminya, tapi dia mendengarkan dengan cermat. Pada saat ini, 4 prajurit muda yang bersandar di bawah naungan pohon mendongak dan melihat bahwa binatang itu tidak bekerja. Kemudian mereka melihat Lin Bai dan datang dengan marah, hei, binatang, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Jika kamu tidak ingin bekerja, bukankah kamu ingin makan malam ini? Jika kamu tidak ingin makan, maka diam saja di sini dan makan apa-apa. Kotoran binatang pemakan emas sangat bagus dalam hal ini. Menahan rasa lapar. Dan kamu pria berkulit tipis bocah yang lembut, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kenapa kamu tidak keluar? Kalau tidak, kami akan membuatmu terlihat baik. Keempat prajurit muda itu berkata dengan kejam kepada Bis dan Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar apa yang dia katakan, dia berbalik dan pergi. Lin Bai berjalan 100 meter jauhnya, melihat kembali ke Bis, dan berkata, Bis, aku tahu kamu mungkin tidak mengerti apa yang aku katakan, tapi aku masih ingin memberimu kesempatan sekarang. Ikutlah denganku sekarang, dan aku bersumpah untukmu. Di masa depan, hiduplah seperti manusia. Kamu adalah pria kuat dan pejuang. Kamu telah melakukan eksploitasi militer yang tak terhitung jumlahnya untuk keluarga Qian. Kamu harus menikmati perlakuan dan kehormatan yang pantas kamu dapatkan, daripada hanya buang air besar di sini. Ikutlah denganku, aku akan membawamu untuk mendapatkan kembali semua yang kamu miliki, kehormatanmu, dan kemanusiaanmu yang telah lama hilang. Lin Bai memandang binatang itu dan berkata dengan tegas. Binatang itu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, dengan kebingungan dan kesusahan di matanya. Seperti dugaan Lin Bai, dengan IQ binatang itu, dia mungkin bahkan tidak mengerti apa yang dibicarakan Lin Bai. Keempat prajurit muda itu berkata dengan marah, cek, kamu sangat berani, kamu berani datang ke rumah Qian untuk merampok seseorang, tidakkah kamu ingin hidup lagi? Oke, kamu benar-benar berani mengambil harta karun itu. Istana neraka. Datang dan ambil itu. Saudara-saudara, tunjukkan padanya beberapa warna. Keempat prajurit muda dari keluarga Qian ini semuanya berada di alam Yinsein, dan di mata Lin Bai, mereka tidak layak disebutkan sama sekali. Sekarang 4 prajurit muda bergegas menuju Lin Bai, ingin memberi pelajaran pada Lin Bai. Mereka tidak mengetahui budidaya Lin Bai, jadi mereka berani mengambil tindakan secara langsung. Melihat keempat pria itu datang untuk membunuhnya, Lin Bai tidak bersembunyi atau menghindar, tetapi menatap mata binatang itu. Binatang itu menatap kosong ke arah Lin Bai, mata mereka saling berhadapan. Bahkan ketika keempat prajurit muda itu mendatangi Lin Bai masih tidak melawan sama sekali. Kamu sangat takut, kamu akan mati. Keempat prajurit muda itu menyerang bersama-sama,
dan ketika mereka melihat Lin Bai tertegun di tempat dan tidak melawan sama sekali, mereka tertawa liar. Mereka berempat bergabung untuk membunuh Lin Bai dengan satu pukulan. Dan tiba-tiba, pemandangan mengejutkan muncul. Bab 2724 dimulai sekarang. Namamu Lin Ye. Hahaha, kamu takut setengah mati. Karena kamu takut setengah mati, maka kamu harus mati. Keempat prajurit muda itu bergegas menuju Lin Bai dengan ganas. Melihat Lin Bai tidak memiliki perlawanan, mereka segera tertawa keras dan bergabung kekuatan. Satu pukulan akan menimpa Lin Bai. Lin Bai memandang binatang itu dan masih menolak untuk bersembunyi. Dan ketika keempat prajurit muda ini menggabungkan pukulan mereka untuk memukul Lin Bai, tiba-tiba, pemandangan mengejutkan muncul. Di depan Lin Bai, bayangan hitam besar tiba-tiba jatuh dari langit, menutupi sinar matahari, muncul di depan Lin Bai, dan melindungi Lin Bai di belakangnya. Dan keempat pukulan gabungan itu mengenai sosok hitam itu. Terjadi ledakan keras. Keempat prajurit muda itu menyerang bersama-sama dengan satu pukulan dan mengenai bayangan hitam. Tidak hanya mereka tidak mengalahkan bayangan itu, tetapi kekuatan serangan balasan menghempaskan keempat prajurit itu. Adegan tadi seperti tinju mereka mengenai pelat besi, hampir mematahkan lengan mereka sendiri. Mereka berempat terbang mundur beberapa ratus meter, mendarat di tanah, dan buru-buru berdiri dan melihat ke atas. Binatang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memberontak? Apakah kamu ingin dicambuk lagi? Aku akan membantumu. Keempat prajurit itu berdiri dan melihat sosok hitam, yang jelas-jelas adalah binatang itu. Tiba-tiba, keempat orang itu berkata dengan dingin, dan seorang prajurit bahkan mengeluarkan cambuk dari tas penyimpanannya dan memandangi binatang itu dengan ganas. Binatang itu memblokir pukulan Lin Bai, lalu berbalik dan menatap Lin Bai secara langsung. Binatang itu sangat tinggi, tingginya lebih dari 3 meter. Dia berdiri di depan Lin Bai, menghalangi sinar matahari dan menyelubungi Lin Bai dalam bayangan gelapnya. Lin Bai mendongak dan melihat rambut acak-acakan binatang itu, matanya menunjukkan ketulusan. Oke. Binatang itu berusaha keras untuk membuka mulutnya, dan dari mulutnya, dia berusaha keras untuk melontarkan kata yang bisa dimengerti Lin Bai. Lin Bai tahu bahwa tidak mudah bagi binatang itu untuk mengucapkan kata ini. Lin Bai tersenyum sedikit, menepuk-nepuk otot kuat binatang itu, dan berkata dengan senyum tipis, kalau begitu mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Mulai sekarang, kamu tidak akan disebut binatang itu. Namamu adalah Lin Ye. Ingat namamu, kamu tidak dipanggil Bis, kamu dipanggil Lin Ye. Lin Bai berkata dengan tegas kepada Bis. Ada kebingungan di mata binatang itu. Lin Bai berkata diam-diam di dalam hatinya, saya kira dia tidak mengerti apa yang saya katakan. Lin Bai melihat ke tubuh binatang itu dan melihat keempat prajurit muda dan berkata, mulai sekarang, dia bukan lagi prajurit keluarga Qianmu. Kembalilah dan beritahu pengurus keluarga Qianmu. Namanya bukan Bis, namanya Lin Ye. Mulai sekarang, dia adalah saudaraku, Lin Bai. Beritahu para tetua keluarga Qianmu untuk memberitahu keluarga Qian untuk menjauh darinya, jika tidak, aku akan menghancurkan keluarga Qianmu. Wajah Lin Bai dingin. Dia berkata kepada keempat prajurit itu, Lin Ye, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berbalik dan pergi. Binatang itu tertegun sejenak, dan kemudian mengikuti jejak Lin Bai dari awal sampai akhir. Binatang itu tidak melihat ke belakang pada keempat prajurit itu. Kamu hanya ingin membawa binatang itu pergi, tapi kamu meremehkan kami. Kami adalah pejuang keluarga Qian. Kami adalah orang kuat di alam Yin Sein. Nak, ambil nyawamu. Keempat orang itu meraung sementara itu, mereka semua bergegas menuju Lin Bai dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka berempat bukanlah orang bodoh. Mereka juga tahu bahwa meskipun binatang itu tidak terlalu cerdas, dia pasti orang yang kuat di keluarga Qian. Jika binatang itu hilang, mereka berempat tidak akan bisa menjelaskannya ketika mereka kembali. Jadi setelah keempat orang itu saling memandang, mereka menjadi pembunuh terhadap Lin Bai. Mereka mengira selama mereka membunuh Lin Bai, mereka bisa mendapatkan binatang itu kembali. Mereka berempat kejam dan bergegas menuju Lin Bai dengan seluruh kekuatan mereka. Empat niat membunuh yang mengerikan muncul di belakang Lin Bai. Hal ini membuat Lin Bai terdiam. Saat Lin Bai berhenti, binatang itu tiba-tiba berbalik untuk melihat mereka berempat, dengan cahaya terang di matanya, dia berbalik dan berencana untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, Lin Bai berbalik diam-diam dan menatap mereka berempat. Ketika keempat orang ini melihat mata Lin Bai, ekspresi mereka langsung terkejut, tubuh mereka terbang dan jatuh ke tanah, muntah darah dan sekarat. Seolah-olah 4 pedang tajam terbang keluar dari mata Lin Bai dan mengenainya.
Hanya dengan satu pandangan, keempat prajurit ini dipukuli hingga mereka bahkan tidak bisa bangun. Beritahu keluarga Qian apa yang aku katakan. Lin Bai mendengus dingin, berbalik dan pergi. Binatang itu mengikuti. Keempat prajurit itu tergeletak di tanah untuk waktu yang lama. Setelah Lin Bai dan binatang buas itu pergi selama setengah jam, tubuh mereka sadar kembali. Mereka memandang Lin Bai dengan ngeri dan berkata, orang kuat macam apa ini? Kamu bahkan tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Dia melukai kami berempat dengan parah hanya dengan satu pandangan. Kami adalah orang kuat di alam Yin Sein. Ini bukan hal yang paling penting. Yang penting adalah dia mengambil singkirkan binatang itu. Bagaimana kita menjelaskan hal ini ketika kita kembali? Mereka berempat roboh ke tanah, melihat ke arah mana binatang itu dan Lin Bai pergi, wajah mereka pucat dan ketakutan. Lin Bai berjalan di depan, dan Bis mengikuti dengan hati-hati di belakang. Sepanjang jalan, Lin Bai membawa binatang itu dan kembali ke wisma keluarga Tang. Ketika dia kembali ke halaman, Lin Bai kebetulan melihat Ban Ye dan Fatih juga kembali ke kediaman mereka. Bis. Ban Ye dan Fatih berseru kaget saat melihat sosok kekar mengikuti Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, Paman Ban Ye, Paman Gendut, apa yang kamu lakukan? Ban Ye berkata dengan suara rendah, kami telah menyelesaikan serah terima dengan Kekingju, dan sekarang kami di sini untuk berkemas dan meninggalkan Tang. Keluarga. Pria gemuk itu berbisik, saudara Lin Bai, mengapa binatang itu bersamamu? Lin Bai berbalik untuk melihat binatang itu dan terkekeh, dia tidak disebut binatang itu, namanya Lin Ye. Lin Ye, kamu. Fatih dan Ban Ye berkata satu sama lain. Sekali pandang dan aku bingung. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya memberinya nama. Mulai sekarang, dia akan mengikuti saya. Ban Ye tertegun dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah keluarga Qian bersedia membiarkan pohon uang Bis pergi? Kata Lin Bai sambil tersenyum, apakah mereka perlu setuju? Jika mereka langsung setuju, itu yang terbaik. Jika mereka tidak setuju, maka keluarga Qian tidak perlu ada. Paman Ban Ye, Paman Gendut, kalau begitu kalian sibuk dulu. Aku akan mengajak Lin Ye mandi. Lin Bai membawa Lin Ye ke halaman kecil. Binatang itu berjongkok di sudut halaman kecil, menatap Lin Bai dengan sepasang mata ketakutan. Sepertinya anjing penjaga. Lin Ber, sebaliknya, menyediakan air mandi untuk binatang itu. Lin Bai tertegun, datang ke sisi Bis, dan berbisik, apakah kamu selalu berjongkok di depan pintu ketika kamu berada di rumah Qian? Mata Bis bingung, dan dia sepertinya tidak mengerti kata-kata Lin Bai, tapi dia setengah sadar. Berpikir setelah menelepon, mengangguk sedikit. Wajah Lin Bai menjadi dingin. Sekarang Lin Bai mengetahui status binatang itu di keluarga Qian. Keluarga Qian sama sekali tidak memperlakukannya sebagai manusia, tetapi sebagai anjing dan binatang. Mulai sekarang, kamu tidak perlu jongkok di pojok. Di halaman kecil ini, kamu bisa duduk jika mau, minum air jika mau, dan makan daging jika mau, kata Lin Bai sambil senyum. Ayo, aku punya air mandi untukmu, mandi dulu. Lin Bai mengajak Lin Ye untuk mandi. Bab 2725 badai akan datang. Lin Ye ditarik oleh Lin Bai dan dipaksa masuk ke dalam tong oleh Lin Bai. Lin Bai membersihkan kotoran di sekujur tubuh Lin Ye. Kemudian, Lin Bai mengenakan pakaian Lin Ye yang bersih dan nyaman. Mengenakan pakaian bersih, Lin Bai melihat senyum bahagia di wajah Lin Ye. Lin Bai tersenyum dan berkata, mulai sekarang, kamu harus hidup seperti manusia. Lin Ye memandang Lin Bai dengan bingung. Lin Bai tersenyum dan berkata, kita ada di dunia ini, dan kita tidak bisa menahannya. Kita bisa mati, tapi sebelum kita mati, kita harus hidup di dunia ini seperti manusia. Semuanya luar biasa. Hidup dengan lebih terhormat daripada siapapun. Hidup dengan lebih bangga daripada siapapun. Karena kita bertahan. Itu sungguh tidak mudah. Lin Bai memandang Lin Ye dengan serius dan berkata. Di samping Lin Ye, Lin Bai melihat dirinya yang dulu. Mungkin pengalaman Lin Ye benar-benar berbeda dengan pengalaman Lin Bai. Keduanya memiliki kehidupan yang berbeda, namun bagaimanapun juga, mereka berdua ditinggalkan oleh dunia, dibenci, diperlakukan sebagai sampah, dan diperlakukan seperti anjing. Seperti yang dikatakan Lin Bai, kita boleh mati, tapi sebelum mati kita harus hidup seperti manusia, karena sungguh tidak mudah bagi kita untuk bertahan hidup. Lin Ye sepertinya mengerti, tapi dia masih mengangguk ke Lin Bai dengan serius. Saat Lin Bai sedang mengajar Lin Ye dengan hati-hati di halaman kecil. Sekarang ada keributan besar di kota Heishui.
Di aula utama keluarga Tang, Tang Jingxiu dan para tetua keluarga Tang mendiskusikan bagaimana menghadapi pertempuran kota naga sekarang. Saat ini, Tang Yuezi bergegas masuk dengan cemas. Tang Jingxiu berkata dengan marah, "Yuezi, aku sedang berdiskusi dengan para tetua tentang pertempuran kota naga. Bagaimana kamu bisa menerobos masuk sesuka hati?" Tang Yuezi mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ayah dan para tetua, harap tenang. Ayah, anakku putriku ada yang harus dilakukan. Aku ingin memberitahumu." Tang Jingxiu berkata dengan wajah muram, "Ada apa? Beritahu aku." Tang Yuezi melihat sekeliling dan tetap diam. Tang Jingxiu mengerti apa yang dikatakan Tang Yuezi dan tidak ingin menjelaskannya lebih lanjut kepada para tetua keluarga Tang, jadi dia berkata, "Tetua, kamu telah bekerja keras. Mari kita berhenti di sini hari ini. Jika kamu ingin turun dan bersenang-senang istirahatlah, kamu boleh turun dan istirahat." Ya, kepala keluarga. Para tetua berdiri dan meninggalkan aula rumah. Tang Jingxiu berkata, "Oke, sekarang hanya kamu dan aku. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." Tang Yuezi segera berkata, "Ayah, Lin Bai mengundurkan diri dan ingin meninggalkan keluarga Tang." Tang Jingxiu tercengang dan berkata, "Lin Bai. Dia adalah tamu baru yang baru saja datang ke keluarga Tang kami kurang dari 2 bulan yang lalu. Karena dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Keluarga Tang kami tidak memaksa orang lain melakukan apapun." Tang Yuezi buru-buru berkata, "Tapi ayah, Lin Bai Kexing ini adalah siluman pedang yang mengalahkan senior Su Guang di arena pertarungan. Apakah begitu mudah bagi kita untuk melepaskannya?" Ketika Tang Jingxiu mendengar ini, dia berdiri dari kursinya dengan ketakutan. Dia memandang Tang Yuezi dengan mata terbelalak dan berkata, "Apa? Yuezi, apa yang kamu katakan? Lin Bai, tamu yang baru saja berada di keluarga Tang kurang dari 2 bulan, adalah pedang iblis yang mendominasi arena seni bela diri. Bagaimana kamu tahu?" Tang Yuezi berkata, "Dia adalah pedang iblis. Tidak ada keraguan tentang itu. Jika ayah tidak mempercayainya, dia dapat mengirim seseorang ke medan pertempuran untuk diselidiki. Juga, saya kira Ban Ye juga tahu identitasnya. Anda bisa bertanya pada Ban Ye. Tanyakan." Tang Jingxiu berkata dengan terkejut, "Jika dia benar-benar iblis pedang, maka keluarga Tang kita mungkin bisa bertarung di atas duel kota naga. Ingatlah jangan biarkan dia meninggalkan keluarga Tang. Tunggu aku setelah mengetahuinya, kita bisa mengambil keputusan." Tang Jingxiu segera berkata. Tang Yuezi sedikit mengangguk. Larut malam, Lin Bai duduk di halaman dan mengatakan ini pada Lin Ye. Meskipun Lin Bai juga tahu bahwa Lin Ye mungkin tidak mengerti, Lin Bai masih ingin mengatakannya, jika dia berbicara terlalu banyak, Lin Ye secara alami akan mengerti. IQ Lin Ye tidak tinggi, jadi dia perlu diajar perlahan. Pada saat ini, senyuman di wajah Lin Bai tiba-tiba membeku, dan dia melihat ke samping dengan mata dingin, melihat keluar halaman kecilnya. Lin Ye juga tiba-tiba berdiri dari kursinya dan melihat keluar halaman dengan wajah marah. "Tenang," bisik Lin Bai. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, niat membunuh di wajah Lin Ye menjadi kurang intens. Pada saat ini, Lin Bai berkata, "Teman-teman di luar halaman, karena mereka ada di sini, ayo masuk dan bicara." Suara Lin Bai keluar, dan tawa segera datang dari luar halaman. "Hahaha, siapa yang mau berpikir bahwa sekarang pedang iblis yang mendominasi arena pertarungan sebenarnya adalah tamu kecil keluarga Tang?" Di luar halaman, seorang lelaki tua berbaju ungu masuk dan berkata kepada Lin Bai dengan senyuman di wajahnya. Lin Bai memandang pria ini dan berkata dengan dingin, "Siapa di sini?" Pria tua berbaju ungu itu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara pedang iblis, kamu sopan. Nama saya Zhao Huchen, dan saya yang lebih tua dari Zhao keluarga, salah satu dari 8 keluarga besar di kota Blackwater." Lin Bai berkata, "Jelaskan tujuan kedatangan Anda." Zhao Huchen, lelaki tua berbaju ungu, berkata, "Saya tidak punya niat lain ketika saya datang ke sini, dan saya tidak memiliki permusuhan apapun terhadap saudara pedang iblis. Saya hanya mengikuti perintah keluarga untuk mengundang Anda mengunjungi keluarga Zhao. Saudara pedang iblis, jangan terlalu banyak berpikir. Hanya saja beberapa botol anggur berkualitas keluar dari gudang bawah tanah keluarga Zhao hari ini. Pemilik keluarga secara khusus memerintahkan saya untuk mengundang saudara pedang iblis untuk mencicipinya." Zhao Huchen berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lin tidak suka anggur. Terima kasih keluarga Zhao atas kebaikan mereka. Silakan kembali." Setelah mengatakan itu, Lin Bai tidak ingin memperhatikan Zhao Huchen lagi. Zhao Huchen berkata, "Saudara pedang iblis, jika kamu melakukan ini, itu akan sangat menyulitkanku.
Benarkah saudara pedang iblis tidak mau pergi ke rumah Zhao untuk minum bahkan segelas air dan anggur? Zhao mata Hu Chen menunjukkan sedikit kebingungan, tatapan mengancam. Pada saat ini, Lin Ye merasakan niat membunuh pada Zhao Hu Chen dan berjalan keluar dengan cepat, melindungi Lin Bai di belakangnya. Zhao Hu Chen berkata dengan terkejut, binatang, kamu benar-benar ada di sini. Di bawah rambut Lin Ye yang berantakan, sepasang mata yang tajam menatap Zhao Hu Chen, seolah-olah Lin Ye akan bergegas maju dan melawan Zhao Hu Chen selama Lin Bai memberi perintah. Zhao Hu Chen juga merasakan niat membunuh Lin Ye, dan kekuatan di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih tajam, dan kekuatan alam aspirasi menyebar. Lin Bai merasa niat membunuh antara Lin Ye dan Zhao Hu Chen semakin kuat, jadi dia berbisik karena keluarga Zhao dengan hangat mengundang saya, akan tidak sopan jika Lin tidak pergi. Kalau begitu mari kita bertanya pada senior Zhao Hu Chen untuk memimpin jalan. Ayo. Lin Bai melintasi hutan dan berkata kepada Zhao Hu Chen. Mendengar bahwa Lin Bai bersedia pergi, ekspresi Zhao Hu Chen melembut dan dia tersenyum dan berkata, ini yang terbaik, silakan pergi. Lin Bai berjalan. Ketika Lin Bai pindah, Lin Ye mengikutinya. Lin Bai berkata, Lin Ye, kamu tidak harus pergi, tetaplah di rumah. Setelah mengatakan itu, Lin Bai terus berjalan ke depan. Tapi Lin Ye juga mengikutinya. Lin Bai mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Lin Ye, tapi Lin Ye menutup telinga dan hanya mengikuti Lin Bai. Setelah beberapa kali, Lin Bai berkata tanpa daya, jika kamu ingin mengikuti, ikutilah. Segera, di bawah kepemimpinan Zhao Hu Chen, Lin Bai dan Lin Ye keluar dari keluarga Tang dan menuju keluarga Zhao. Bab 2726 Pertempuran Kota Naga. Zhao Hu Chen adalah seorang kultivator di alam aspirasi, dan kini Lin Ye telah menghadapinya. Jika Lin Bai tidak setuju untuk mengirim Zhao Hu Chen ke keluarga Zhao, diperkirakan pertarungan antara Lin Ye dan Zhao Hu Chen akan lebih serius daripada buruk. Oleh karena itu, Lin Bai setuju untuk pergi ke rumah Zhao. Lin Bai juga ingin tahu jenis anggur apa yang ada di labu keluarga Zhao. Sesampainya di rumah Zhao, Lin Bai dan pengikut Lin Ye, Zhao Hu Chen melangkah ke halaman dan berjalan menuju aula utama. Sekarang ketika dia sampai di aula utama, Lin Bai melihat bahwa tempat itu penuh dengan prajurit. Dari aula dalam hingga luar, segala jenis makanan lezat dan anggur lezat tertata rapi. Ada banyak pejuang lain di sini, mengobrol. Jelas sekali, perjamuan ini belum dimulai, dan semua prajurit belum mengambil tempat duduknya. Tuan, Lin Bai ada di sini. Zhao Hu Chen memimpin Lin Bai dan Lin Ye ke aula dan berkata dengan tangan terkepal. Di atas, Zhao Yuntian sedang mendiskusikan sesuatu dengan tetua tertua dari keluarga Zhao. Ketika mereka mendengar kata-kata Zhao Hu Chen, ekspresi Zhao Yuntian dan tetua tertua menjadi kosong. Mereka mendongak dan melihat Lin Bai dan Lin Ye. Lin Bai ada di sini. Zhao Yuntian tersenyum bahagia. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, Lin Bai, saya telah bertemu dengan kepala keluarga Zhao. Zhao Yuntian tersenyum dan berkata, haha, tidak perlu bersikap sopan. Ketika kamu datang ke sini, itu seperti datang ke rumahmu sendiri. Elder, karena Lin Bai ada di sini, maka marilah perjamuan dimulai. Lin Bai, duduklah. Zhao Yuntian berkata sambil tersenyum. Segera, Zhao Hu Chen mengarahkan Lin Bai untuk duduk. Lin Ye sedang duduk di belakang Lin Bai. Segera, pelayan muda membawakan sepiring makanan lezat dan anggur dan menaruhnya di meja kecil di depan Lin Bai. Lin Bai tidak terlalu tertarik dengan selera ini. Sebaliknya, Lin Ye melihat kaki binatang di meja Lin Bai dan mulutnya berair karena keserakahan. Lin Bai tersenyum pahit, mengambil kaki binatang itu dan menyerahkannya kepada Lin Ye. Lin Ye dengan senang hati mengambil kaki hewan itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai memakannya. Zhao Yuntian berkata sambil tersenyum pada saat ini, saya tidak menyangka saudara Lin Bai memiliki hubungan yang baik dengan jenderal pemenang keluarga Qian Bis di arena seni bela diri. Lin Bai berkata sambil tersenyum, dia mengikuti aku sekarang. Selain itu, dia tidak disebut binatang buas. Dia memiliki namanya sendiri, Lin Ye. Zhao Yuntian tersenyum dan mengangguk. Zhao Yuntian secara alami memahami arti kata-kata Lin Bai, jadi dia tidak bertanya apapun lebih banyak pertanyaan. Pada saat ini, dua pria dan seorang wanita masuk dari luar aula, mendatangi Zhao Yuntian, mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan hormat, anak itu telah bertemu ayahnya, dan keponakannya telah bertemu dengan pamannya. Lin Bai melihat ke arah dua laki-laki dan satu perempuan, laki-laki tampan, perempuan cantik, mereka termasuk yang terbaik, dan budidaya mereka maju. Mereka semua adalah budidaya Dzogchen dalam menghadapi kematian dan kesulitan, dan wajah mereka sangat sombong.
Bahkan saat menghadapi Zhao Yuntian dan para tetua keluarga Zhao, ekspresinya penuh kebanggaan. Zhao Yuntian memperkenalkan sambil tersenyum, "Saudara Lin Bai, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ketiganya adalah yang terbaik di antara generasi muda keluarga Zhao kita. Di antara mereka, Zhao Xiyun dan Zhao Xiyuan adalah putri dan putra saya. Adapun untuk Zhao Zeng, dia keponakanku." Setelah perkenalan Zhao Yuntian, Lin Bai juga tersenyum pada mereka bertiga sebagai salam. Tetapi ketiga orang itu hanya melirik ke arah Lin Bai, dan menyadari bahwa Lin Bai adalah seorang pejuang di tingkat ketujuh kematian dan kesulitan, jadi mereka mendengus dingin dan mengabaikannya. Melihat ketiga orang itu tidak mau memperhatikannya, Lin Bai tidak marah dan hanya tidak mau memperhatikan mereka. "Duduklah." Zhao Yuntian dan tiga orang lainnya berkata. Mereka bertiga mengambil tempat duduknya. Lin Bai berkata pada saat ini, "Tuan Zhao Yuntian, larut malam ini Anda mengirim orang kuat ke keluarga Tang untuk mengundang saya. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja." Zhao Yuntian tertegun, sedikit malu, lalu tersenyum dan berkata, "Karena saudara Lin Bai cepat berbicara, saya tidak akan berbicara omong kosong. Saudara Lin Bai, pernahkah Anda mendengar tentang kota Naga Jue?" Lin Bai berkata, "Saya pernah mendengarnya, tetapi itu hanya rumor jalanan. Kalau begitu, saya akan menjelaskannya kepada saudara Lin Bai." Zhao Yuntian menarik napas dalam-dalam dan berkata. Lin Bai juga mendengarkan dengan seksama, ingin tahu jenis obat apa yang dijual keluarga Zhao di labu tersebut. Zhao Yuntian berkata, pertempuran kota naga di kota Blackwater adalah kompetisi yang diadakan antara 8 keluarga besar. Kota naga terletak di pegunungan di luar kota Blackwater. Pegunungan ini disebut pegunungan kota naga. Di tengah-tengah pegunungan, ada sebuah kota kuno yang ditinggalkan. Ini adalah kota naga. Setelah 8 keluarga besar mendirikan pijakan mereka di kota Blackwater, untuk mendistribusikan keseimbangan kekuatan, mereka membuat perjanjian kuno. Dan perjanjian ini telah disahkan dan menjadi aturan pemilihan penguasa kota di kota Blackwater. Perjanjian ini adalah, setiap kali penguasa kota lama memutuskan untuk mundur, keluarga manapun yang ingin menjadi penguasa kota dapat berpartisipasi dalam pertarungan kota naga. Para prajurit dari 8 keluarga besar, melewati pegunungan kota naga, memasuki kota naga, dan merebut bendera komandan. Keluarga manapun yang pertama kali menangkap bendera komandan dan dapat menjaga selama sehari sampai fajar, keluarga ini akan menjadi orang kulit hitam. Pemimpin Sui Cheng berikutnya akan dipilih oleh penguasa kota dari dalam keluarga ini. Ini adalah kota Naga Jue, kata Zhao Yuntian ringan. Lin Bai mendengarkan dengan seksama dan tidak mengungkapkan pikirannya. Sedemikian rupa sehingga Lin Bai merasa apa yang dibicarakan Zhao Yuntian dengannya. Dragon City Jue ini adalah ujian bagi 8 keluarga besar di kota Blackwater untuk memilih pemimpin kota. Ini tidak ada hubungannya dengan Lin Bai. Lin Bai bukanlah pejuang dari 8 keluarga besar. Zhao Yuntian berkata, dalam perjanjian kuno ini, ada ketentuan yang sangat ketat, yaitu hanya pejuang yang berada dalam keadaan mati dan kesulitan yang dapat berpartisipasi. Jadi, setiap kali pertempuran kota naga dimulai, tingkat kematiannya dan kesulitan dalam 8 keluarga besar akan pada dasarnya, semua pejuang keluar dengan kekuatan penuh untuk bersaing memperebutkan bendera tampan di kota naga. Tetapi seiring berlalunya waktu, para pejuang di 8 keluarga besar juga bercampur, jadi 8 keluarga besar mulai perlahan-lahan membina menteri tamu dan merekrut mereka. Orang-orang kuat dari kota lain, bergabunglah dalam duel kota naga. Meskipun menteri tamu juga memenuhi syarat untuk membantu 8 keluarga besar bersaing memperebutkan bendera komandan, perjanjian kuno juga menetapkan bahwa setiap keluarga hanya dapat memilih paling banyak satu menteri tamu untuk membantu keluarga berjuang demi bendera tampan. Jadi, di awal setiap pertarungan kota naga, tamu yang diundang oleh setiap keluarga sangatlah kuat. Dan Zhao, kami keluarga ingin mengundangmu menjadi keluarga Zhao dalam pertarungan kota naga ini. Tamu, tolong bantu keluarga Zhao merebut bendera tampan itu. Zhao Yuntian berkata di sini dan menatap Lin Bai dengan serius. Mendengar perkataan Zhao Yuntian, tetua keluarga Zhao lainnya memandang Zhao Yuntian dengan ngeri. Bahkan anak-anak Zhao Yuntian berseru kaget. Wanita berkulit putih, Zhao Xiyun, berkata dengan dingin, "Ayah, tidak." Pria berkulit putih, Zhao Xiyuan, juga berkata, "Ayah, orang ini hanya berada pada tingkat kesulitan ketujuh. Bagaimana dia bisa menjadi tamu dari keluarga Zhao di kota naga kita?" Dan prajurit muda terakhir, Zhao Zeng, juga berkata, "Paman, pertempuran kota naga melawan tamu Zhao sangat penting, jadi harap berpikir dua kali." Setelah mendengar ini, Lin Bai akhirnya mengerti.
Ternyata keluarga Zhao berencana mengundang Lin Bai membantu mereka bersaing memperebutkan posisi panglima tertinggi. Bab 2727 Undangan dari keluarga Zhao. Begitu Zhao Yuntian mengundang Lin Bai untuk menjadi tamu keluarga Zhao di Longcheng, dia langsung ditentang keras oleh Zhao Xiyun, Zhao Xiyuan, dan Zhao Zeng. Ketiga orang ini adalah pemimpin generasi muda keluarga Zhao, dan mereka juga merupakan salah satu kekuatan utama keluarga Zhao dalam pertarungan kota naga ini. Tentu saja, mereka berharap tamu yang diundang oleh keluarga Zhao akan menjadi tamu yang sangat baik. Orang yang kuat, bukan Lin Bai. Ini adalah pejuang di tingkat kesulitan ketujuh. Lin Bai tersenyum dan berkata, Tuan Zhao Yuntian, Anda telah mendengar bahwa tuan muda dan wanita muda menganggap saya tidak cocok. Tentu saja, saya juga merasa bahwa saya tidak cocok menjadi menteri tamu di keluarga Zhao di kota Naga Jue. Jadi lebih baik meminta kepala keluarga Zhao Yuntian untuk memilih orang lain. Lin Bai menolak sambil sedikit tersenyum. Zhao Yuntian berkata, Saudara Lin Bai, jangan terburu-buru menolak. Selama Anda bersedia menjadi tamu keluarga Zhao, selama Anda memberikan syarat apapun, keluarga Zhao kami akan melakukan yang terbaik untuk itu. Memuaskanmu. Lin Bai tercengang saat mendengar ini dan berkata, apakah kamu serius? Zhao Yuntian tersenyum dan berkata, itu wajar. Oke. Lin Bai berkata terus terang, saya sudah lama mengagumi Dewa Houtu Thunder Jue, ditulis oleh keluarga Wang di Hautacheng, dan saya juga mengaguminya sebelumnya. Saya pernah pergi ke Menara Tianxian untuk berdiskusi dengan penguasa kota muda kota Houtu, tetapi Wang Qian sepertinya tidak mau memberi saya Houtu God Thunder Jue. Jika keluarga Zhao bisa membantuku mendapatkan Houtu God Thunder Jue, maka itu saja. Kamu bisa pergi ke kota naga untuk membantu keluarga Zhao, kata Lin Bai. Jue Guntur Dewa Houtu. Mendengar ini, Zhao Yuntian berada dalam masalah. Inilah urat nadi keluarga Wang di Hautacheng. Meski para pejuang keluarga Wang enggan berlatih, namun pelatihan leluhur keluarga Wang tetap dipertahankan di sana dan tidak bisa diwariskan kepada pihak luar secara pribadi. Sekalipun mereka mempersembahkan ribuan kilogram harta, keluarga Wang tetap tidak akan menyerahkan Houtu God Thunder Jue. Jika Anda ingin mendapatkan Jue Guntur Dewa Houtu, hanya ada satu cara, yaitu menghancurkan keluarga Wang dan merebut Jue Guntur Dewa Houtu dari tangan mereka. Zhao Yuntian mengerutkan kening dan berkata, Saudara Lin Bai, teknik Guntur Dewa Bumi ini adalah sumber kehidupan keluarga Wang, dan pelatihan leluhur keluarga Wang menyatakan bahwa teknik ini tidak akan diturunkan kecuali garis keturunan langsung para pejuang. Jika kamu menikah dengan keluarga Wang, sulit untuk mempraktikkannya. Saudara Lin Bai, bisakah kamu membuat permintaan lain? Permintaan ini sangat sulit dipenuhi oleh keluarga Zhao. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Bahkan keluarga Zhao terkuat di kota Blackwater tidak dapat memenuhinya. Tampaknya Lin Bai ingin tidak mudah mendapatkan Houtu Sen Lei Jue dalam waktu singkat. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali Houtu God Thunder Jue, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Siapapun yang bisa membantuku mendapatkan Houtu God Thunder Jue, Lin akan bekerja untuknya di Dragon City Jue. Zhao Yuntian mengerutkan kening. Berkata, Saudara Lin Bai, apakah tidak ada ruang lain untuk relaksasi? Lin Bai berkata, tidak. Zhao Yuntian menarik napas dalam-dalam dan mendesah pelan. Zhao Xiyun, Zhao Xiyuan, dan Zhao Zeng melihat nada rendah hati Zhao Yuntian, yang membuat mereka bertiga sangat tidak puas dengan Lin Bai. Mereka bertiga bergumam dingin di dalam hati, siapa Lin Bai ini? Dia berani berbicara seperti ini kepada kepala keluarga Zhao Yuntian. Jika itu adalah prajurit lain, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Lin Ye memeluk kaki binatang itu dan sekarang telah selesai makan. Lin Bai kemudian berdiri dan berkata, itu saja untuk saat ini, mari kita lihat apa yang diinginkan keluarga Zhao. Terima kasih banyak atas keramah tamahan keluarga Zhao malam ini. Lin tersanjung. Jika tidak ada yang lain, maka Lin akan pergi dulu. Lin Ye, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Bai hendak membawa Lin Ye pergi. Setelah mendengar perkataan Lin Bai, Lin Ye menjatuhkan kaki binatang yang belum sepenuhnya dikunyah dan mengikuti Lin Bai. Zhao Yuntian berkata, tunggu sebentar, Saudara Lin Bai, saya punya orang lain yang ingin saya undang untuk Anda temui. Silakan kembali dan duduk dulu. Dia akan tiba di sini sebentar lagi. Lin Bai tertegun. Saat ini, seorang wanita yang sangat menawan dan mewah masuk dari luar istana. Lin Bai kaget saat melihat orang ini. Wanita ini jelas adalah Ni Yang. Nyonya yang masuk ke aula, menatap Lin Bai, dan kehilangan minat.
Lin Bai tidak memakai topeng saat ini, jadi Nyonya yang tentu saja tidak mengetahui identitas Lin Bai. Nyonya yang berjalan melewati Lin Bai dan mendatangi Zhao Yuntian. Dia membungkuk dan berkata, "Saudaraku." Saat Nyonya yang berjalan, Lin Bai melihat rasa jijik di wajah para tetua keluarga Zhang dan Yang Xiyuan di kedua sisi. Tidak ingin melihat lagi nih. Dia memalingkan wajahnya. Bahkan wajah Zhao Yuntian tampak sedikit jijik. Namun saat ini, Zhao Yuntian tahu bahwa masalah ini penting, jadi dia berkata, "Zhao Jun, apakah kamu tidak mengenalnya?" Zhao Yuntian menunjuk ke arah Lin Bai dan berkata. Zhao Jun kembali menatap Lin Bai dan berkata dengan ringan, "Aku tidak mengenalmu." Zhao Yuntian tertawa kecil dan berkata, "Haha, Zhao Jun, mungkinkah aku pernah bertarung untukmu di arena seni bela diri dan mendapatkan penghargaan? Banyak pahala untukmu. Pedang iblis, kamu bahkan tidak mengenalinya lagi." Setelah mendengar ini, ekspresi Ni yang tiba-tiba berubah dan dia berbalik untuk melihat Lin Bai. Mendengar kata-kata Zhao Yuntian, ekspresi semua prajurit keluarga Zhao di antara penonton juga berubah seketika. Bahkan Zhao Xiyuan, Zhao Xiyun, dan Zhao Zeng memandang Lin Bai dengan kaget. Lin Bai berbalik, menatap Nyonya Xiang Yang, dan tersenyum tipis. Nyonya yang terkejut, memandang Lin Bai, dan berkata dengan hampa, "Dengan kultivasi tingkat ketujuh di alam kematian dan kesulitan, apakah Anda benar-benar iblis pedang?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Nyonya Yang, kamu benar-benar harus ada di tubuhku. Lakukan perbuatan yang lebih berjasa." Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, Nyonya yang benar-benar yakin bahwa orang di depannya adalah pedang iblis. Karena kalimat inilah yang diucapkan Lin Bai kepada Nyonya yang saat pertama kali bekerja sama dengan Nyonya Yang. Setelah memenangkan kompetisi, Lin Bai kembali ke Akot. Nyonya yang menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Menurut tebakan Nyonya Yang, budidaya pedang iblis tidak dapat diduga, metodenya sangat kejam, pikirannya tidak dapat diprediksi, dan dia memiliki pengalaman praktis yang kaya. Orang seperti ini seharusnya adalah orang tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Tapi Nyonya yang tidak pernah menyangka bahwa pedang iblis yang sekarang mendominasi arena pertarungan dan mengalahkan jenderal tak terkalahkan Su Guang sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Inilah yang mengejutkan Ni Yang. Zhao Yuntian tersenyum dan berkata, "Zhao Jun, karena kamu pernah memimpin pedang iblis untuk bertarung di arena pertarungan, hubungan antara kamu sangat luar biasa. Sekarang keluarga Zhao berencana mengundang pedang iblis untuk menjadi tamu di kota Naga Jue. Tolong bantu saya membujuk Lin Bai." Zhao Yuntian berkata terus terang kepada Zhao Jun. "Tamu keluarga Zhao di duel kota naga." Nyonya yang terkejut dan terkekeh, "Ya, sekarang penguasa kota tua akan mundur, duel kota naga akan segera dimulai, dan semua pejuang kesulitan dari 8 keluarga besar akan pergi ke kota naga untuk bersaing memperebutkan bendera komandan." Pedang iblis mengalahkan Su Guang, dan kekuatannya mengerikan. Dia memang orang yang paling cocok untuk menjadi menteri tamu keluarga Zhao. Nyonya yang mengangguk ringan. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Zhao Yuntian, Nyonya Yang, tidak perlu membujuk saya lagi, permintaan Lin sangat sederhana, siapapun yang dapat membantu saya mendapatkan How to Get Thunder Jue, saya akan bekerja di kota Naga Jue." Lin tidak akan mengubah kondisi ini. Jika tidak ada satupun dari 8 keluarga besar yang dapat memenuhi kondisi Lin, maka Lin tidak akan mau mengarungi air berlumpur ini. Lin tidak akan menyetujui salah satu dari 8 keluarga besar keluarga. "Tolong. Lin pamit, Tuan Zhao, tidak perlu mengantarnya pergi." Meskipun Nyonya yang hadir saat ini, Lin Bai tetap berkata dengan tegas. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengabaikan Nyonya Yang dan Zhao Yuntian dan membawa Lin Ye langsung keluar dari rumah Zhao. Lin Bai ingin pergi secepat mungkin. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Zhao. Lin Bai dan Lin Ye lemah sendirian. Jika mereka benar-benar berselisih, akan sulit bagi Lin Bai dan Lin Ye untuk meninggalkan Zhao. Keluarga dengan selamat. Oleh karena itu, keluarga Zhao jelas bukan tempat yang baik untuk Lin Bai, jadi lebih baik pergi secepatnya. Zhao Yuntian menyaksikan Lin Bai pergi secara langsung tanpa memberikan wajah apapun kepada Nyonya Yang. Wajah Zhao Yuntian tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. "Tuan Zhao, apakah ini orang yang Anda pilih? Sekarang mereka tidak mau membantu keluarga Zhao dalam pertempuran kota naga. Zhao Jun, apakah ini orang yang kamu pilih? Kamu benar-benar bintang sapu." Pada saat ini, Zhao Yuntian akan mencurahkan semua kemarahannya pada Ni Yang. Mendengar ini, Nyonya yang tersenyum tak berdaya. Dia baru kembali ke rumah Zhao kurang dari beberapa saat, jadi mengapa semua kesalahannya adalah miliknya? Nyonya yang tidak bisa membantah,
dia juga tidak ingin membantah, lagi pula dia sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Zhao Yuntian berkata dengan dingin, Zhao Jun, masih ada 5 hari tersisa sebelum final Kota Naga. Saya memberi Anda 2 hari, jika Anda tidak dapat meyakinkan pedang iblis untuk bekerja untuk keluarga Zhao. Kalau begitu, Anda tidak perlu kembali ke keluarga Zhao lagi. Saya pribadi akan menghapus Anda dari pohon keluarga. Apakah Anda mengerti? Zhao Yuntian berkata dengan tegas. Ketika Nyonya yang mendengar ini, dia menatap Zhao Yuntian dengan heran. Pada saat ini, Nyonya yang merasa seolah-olah langitnya telah runtuh. Bab 2728, tak terkalahkan dalam pencarian gelar. Larut malam, Lin Bai keluar dari rumah Zhao dan berjalan melewati kota Blackwater. Pada saat ini, Lin Bai menatap langit malam dan kemudian ke kota di kota Blackwater. Di belakangnya, Lin Ye mengikuti Lin Bai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia melihat Lin Bai berhenti, dia juga berhenti. Lin Bai berkata, Lin Ye, kamu belum merasakan angin di kota Blackwater. Itu telah berubah. Lin Ye sepertinya tidak mengerti kata-kata Lin Bai. Matanya bingung dan dia melihat sekeliling dengan tatapan kebingungan. Lin Bai terkekeh dan berkata, angin di kota Blackwater bercampur dengan bau darah yang menyengat. Badai berdarah mungkin akan datang. Hanya saja saya hanya seorang pejalan kaki di kota Blackwater. Ini badai berdarah ini tidak ada hubungannya bersamaku sejak awal, dan aku tidak ingin terlibat dalam badai berdarah ini. Saya telah memutuskan untuk mencatat bahwa jika salah satu dari 8 keluarga besar lainnya tidak dapat membuat Jue Guntur Dewa Houtu, jika aku bilang begitu, maka aku tidak akan peduli dengan badai berdarah ini. Lin Bai berkata dengan tegas. 8 keluarga besar di kota Blackwater sangat kuat. Meskipun Lin Bai sekarang memiliki sedikit ketenaran di arena pertarungan dan kota Blackwater, kekuatan mereka terlalu rendah, dan Lin Bai tidak bersedia untuk sepenuhnya putus dengan 8 keluarga besar lainnya. Keluarga. Bagaimanapun, 8 keluarga besar ini memiliki fondasi yang kuat di kota Blackwater, dan ada begitu banyak orang kuat di sekte yang berada di alam aspirasional. Tidak ada gunanya bagi Lin Bai untuk benar-benar putus dengan mereka. Ayo kembali dan tunggu kabar dari keluarga Tang. Kata Lin Bai ringan. Segera, Lin Bai membawa Lin Yehe kembali ke keluarga Tang. Malam yang hening. Saat fajar keesokan harinya, Tang Yuezi dan Tang Jingxiu datang ke halaman Lin Bai. Saat ini, Fatih dan Paman Ban Ye juga meninggalkan keluarga Tang. Tamu-tamu Lin Bai, apakah kamu di sana? Tang Jingxiu dan Tang Yuezi berdiri di luar pintu halaman Lin Bai dan memanggil dengan lembut. Lin Bai mendengar suara itu dan merasakan Tang Jingxiu dan Tang Yuezi berdiri di luar pintu. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, bangkit dan berjalan keluar, membuka pintu, dan berkata, Tuan Tang, wanita tertua. Lin Bai menyambutnya. 2 ke halaman kecil. Pada saat ini, Lin Ye juga keluar dari pintu dan berdiri di samping Lin Bai, memandang Tang Jingxiu dan Tang Yuezi dengan waspada. Ketika ayah dan anak perempuan Tang Jingxiu dan Tang Yuezi melihat Lin Ye, mereka juga tampak terkejut dan berkata dengan ngeri, Jenderal keluarga Qian yang selalu menang, binatang buas. Lin Bai berkata dengan lembut, namanya sekarang Lin Ye, dan dia mengikutiku sekarang dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Qian. Tang Jingxiu bertanya dengan heran, apakah keluarga Qian benar-benar bersedia membiarkan binatang buas itu, seorang pemintal uang, meninggalkan keluarga Qian? Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah mereka mau atau tidak, saya harus membawa Lin Ye bersamaku. Tuan Tang, wanita tertua, kalian apakah Anda datang ke sini hari ini untuk sesuatu? Wanita tertua seharusnya memberitahu Anda tentang pengunduran diri saya. Saya bertanya-tanya kapan aku bisa meninggalkan keluarga Tang. Lin Bai berkata dengan ringan. Tang Jingxiu dan Tang Yuezi saling memandang. Tang Jingxiu berkata sambil tersenyum, inilah sebabnya saya di sini, Lin Bai, tamu, Anda datang ke keluarga Tang, kami, keluarga Tang, saya pikir kami akan memperlakukan Anda dengan baik. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, itu wajar. Meskipun tidak membawa banyak manfaat, itu tidak memperlakukan saya dengan buruk. Lin bersyukur. Ketika Tang Jingxiu mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, sekarang tamu itu Lin Bai ingin mengundurkan diri, maka saya keluarga Tang tidak akan memaksa Anda untuk tinggal, tapi saya harap Lin Bai, tamunya, dapat membantu keluarga Tang dengan sesuatu sebelum meninggalkan keluarga Tang. Lin Bai tersenyum dan berkata, jika itu adalah masalah kota naga, maka mohon maafkan kepala keluarga Tang. Mari kita bicarakan, kekuatan Lin rendah hati dan saya khawatir dia tidak dapat membantu keluarga Tang dengan cara apapun. Mohon minta keluarga Tang untuk memilih orang lain. Tang.
Jingxiu tersenyum dan berkata, Lin Bai, tamu, kamu terlalu rendah hati. Sebagai pemimpin di arena seni bela diri hari ini, pedang iblis, kekuatanmu telah diakui oleh seluruh prajurit kota Blackwater. Bagaimana kamu masih bisa mengatakan bahwa kekuatanmu rendah hati? Tang Jingxiu berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar hal tersebut, Lin Bai akhirnya mengerti. Ternyata Tang Jingxiu juga mengetahui identitas Lin Bai. Lin Bai tertegun dan berkata sambil tersenyum tanpa berkata-kata, seperti yang diharapkan, setelah keterampilan tubuh terungkap, itu akan menyebabkan terlalu banyak masalah. Sekarang kita bahkan tidak bisa hidup dalam damai siang dan malam. Tang Jingxiu bertanya, malam yang gelap. Apakah ada seseorang yang mengganggu tamu Lin Bai di malam hari? Apakah Anda ingin beristirahat? Lin Bai berkata, para tetua keluarga Zhao dengan paksa mengundang saya ke keluarga Zhao tadi malam, dan keluarga Zhao juga ingin mengundang saya untuk menjadi tamu keluarga Zhao. Apa? Tang Jingxiu memandang Lin Bai dengan sangat terkejut. Tang Jingxiu terkejut karena keluarga Zhao juga mengetahui identitas Lin Bai. Yang paling mengejutkan Tang Jingxiu adalah para tetua keluarga Zhao bisa masuk dan keluar keluarga Tang sesuka hati tanpa diketahui oleh siapapun. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak banyak tuan di keluarga Tang, tetapi karena pasti ada tikus tanah dari keluarga Zhao di keluarga Tang. Kalau begitu kamu setuju? Tang Jingxiu bertanya dengan gugup. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat Lin Bai menggelengkan kepalanya, Tang Jingxiu tampak bahagia selama Lin Bai tidak setuju dengan keluarga Zhao, masih ada harapan untuk keluarga Tang. Lin Bai kemudian berkata, Tuan Tang, karena Anda telah mengatakan semuanya di sini, maka Lin juga telah berbicara. Saya juga mengatakan ini kepada keluarga Zhao tadi malam. Di kota Nagajue, saya ingin jika Anda ingin saya melakukannya tolong, aku hanya punya satu permintaan, yaitu aku menginginkan How to God Thunder Jue. Selama salah satu dari 8 keluarga besar bisa memberiku How to God Thunder Jue, aku bisa membantumu. Bisik Lin Bai. Jue Guntur Dewa How to. Tang Jingxiu tampak sedikit getir permintaan Lin Bai benar-benar terlalu sulit. Lin Bai tersenyum dan berkata, Tuan Tang, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Saya juga tahu bahwa saya agak terlalu gila dan terlalu sombong untuk mengatakan ini. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah seni kota naga kota Blackwater Anda, bukan milik Lin Baiku. Baik, jadi jika kalian semua tidak bisa membuat How to Send Thunder Jue, itu yang terbaik, dan aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, Tuan Tang, kamu dan saya berdua tahu bahwa begitu saya pindah ke kota naga, jika Anda membantu keluarga Tang mendapatkan bendera yang bagus, Anda pasti akan memprovokasi 7 keluarga besar lainnya. Ini bukan hal yang baik. Jadi, bagi saya, tidak apa-apa bagiku untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota naga. Jika aku tidak berpartisipasi, itu yang terbaik. Oke, Lin Bai berkata sambil terkekeh. Kepala keluarga Tang sedikit mengangguk. Melihat pertempuran kota naga selama bertahun-tahun, semua tamu yang diundang oleh 8 keluarga besar benar-benar kuat atau terlahir sangat mulia, jika mereka adalah tamu kuda hitam lainnya. Setelah pertempuran kota naga selesai, pejabat tamu berkekuatan rendah ini akan menjadi sasaran balas dendam dari 7 keluarga besar lainnya. Tang Jingxiu bertanya dengan serius, apakah kamu pasti menginginkan Jue Guntur Dewa How to? Lin Bai tersenyum dan berkata, kecuali Jue Guntur Dewa How to, aku tidak menginginkan apapun. Wajah Tang Jingxiu muram, matanya tidak yakin, dan dia ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia bertanya, jika keluarga Tang kami memberi Anda teknik Guntur Dewa How to, seberapa yakin Anda dapat membantu kami memenangkan bendera komandan? Lin Bai terkekeh dan berkata, kamu tidak terkalahkan dalam kompetisi. Kalimat ini sudah cukup. Apakah kamu siap? Setelah mendengar ini, Tang Jingxiu tampak sangat gembira, seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan di dalam hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, oke, tamu Lin Bai, berikan aku keluarga Tang untuk 1 hari. Suatu hari kemudian, keluarga Tang kami pasti akan dapat mengirimkan How to God Thunder Jue kepada Anda. Tolong juga minta Lin Bai Kexing untuk menunggu dengan sabar selama 1 hari. Selama hari ini, saya harap Lin Bai Kexing tidak akan menyetujui undangan apapun dari keluarga. Lin Bai Kexing. Bai tersenyum dan berkata, oke, saya akan memberikan keluarga Tang suatu hari nanti. Tang Jingxiu mengangguk sedikit, berbalik dan membawa Tang Yuezi pergi dari halaman Lin Bai. Bab 2729 Keluarga Qian membalas dendam. Setelah Tang Jingxiu dan Tang Yuezi meninggalkan halaman Lin Bai, ayah dan putrinya berjalan di jalan kuno satu demi satu menuju aula utama keluarga Tang. Ayah, How to Shen Lei Jue adalah keterampilan unik keluarga Wang di Hautacheng.
Meskipun tidak banyak praktisi di keluarga Wang, pelatihan leluhur keluarga Wang menyatakan bahwa teknik ini hanya diturunkan kepada anggota klan langsung dan tidak pernah kepada orang luar. Keluarga Tang kami pada dasarnya tidak. Mengapa ayah meminta Lin Bai memberi keluarga Tang 1 hari? Tang Yuezi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ayahku tahu tentang ini. Oke, Yuezi, turunlah dan istirahatlah yang baik, dan konsentrasilah pada persiapan pertempuran kota naga. Ini akan menjadi kesempatan bagi keluarga Tangku untuk menyerah. Juga merupakan saat ketika ikan keluarga Tang saya mati. Jika taruhan ini menang, keluarga Tang saya akan mampu berdiri. Jika taruhannya kalah, maka kata Tang Jingxiu dingin dengan ekspresi serius. Pergi dan istirahatlah, kata Tang Jingxiu kepada Tang Yuezi ketika dia datang ke aula utama. Ayah. Tang Yuezi sepertinya menyadari bahwa Tang Jingxiu tampak sibuk dan menjadi sedikit khawatir. Namun, ekspresi Tang Jingxiu berubah sedikit dingin dan dia berkata, pergi. Ketika Tang Yuezi melihat ekspresi Tang Jingxiu berubah, dia segera tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan kembali ke kediamannya untuk mempersiapkan pertempuran kota naga. Tang Jingxiu berjalan ke aula utama sendirian dan duduk di kursi atas dengan ekspresi muram. Setelah dia duduk, dia berpikir lama, dan akhirnya berteriak, 6 tetua, apakah kamu di sana? Desir, desir, desir. Setelah suara Tang Jingxiu turun, 6 sosok hitam tiba-tiba muncul di aula utama. Meskipun mereka diretas, terbungkus kabut, namun tercium bau kematian yang menyengat di badan. Tang Jingxiu berkata, ikutlah denganku. Keenam tetua meninggalkan keluarga Tang bersama Tang Jingxiu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menghilang tanpa jejak. Keluarga Qian. Di aula utama. Apa? Binatang itu hilang. Qian Yukai menatap keempat prajurit muda di bawah dan berkata dengan marah, bagaimana bisa binatang itu hilang? Apa yang terjadi? Keempat prajurit muda itu berkata dengan gemetar, melapor kepada Tuan Qian Yukai, binatang buas itu dibawa pergi secara paksa oleh seorang tamu bernama Lin Bai dari keluarga Tang. Dia sangat kuat dan kita bukan tandingannya. Sejak Lin Bai mengambil Lin Ye kemarin, keempat prajurit ini tidak ingin kembali ke rumah Qian, dia malah bertanya tentang informasi di kota Blackwater. Akhirnya setelah menghabiskan banyak usaha, dia akhirnya menemukan jejak Lin Bai. Setelah memastikan identitas Lin Bai, mereka kembali ke rumah Qian untuk melaporkan kejadian tersebut. Keempat orang ini dianggap pintar. Jika mereka bahkan tidak mengetahui identitas Lin Bai dan langsung kembali ke rumah Qian untuk mengatakan bahwa binatang itu hilang, maka Qian Yukai mungkin akan membuang mereka untuk memberi makan binatang emas itu dengan marah. Qian Yukai berkata dengan dingin, seorang tamu dari keluarga Tang. Lin Bai. Ini masalah besar. Mereka benar-benar mencuri seseorang dari keluarga Qian saya. Ayo pergi ke keluarga Tang untuk mendapatkan orang itu kembali. Qian Yukai segera membawa prajurit keluarga Qian, meninggalkan keluarga Qian, dan langsung menuju keluarga Tang. Sesampainya di keluarga Tang, setelah Qian Yukai menjelaskan alasannya, tetua keluarga Tang tampak aneh. Karena saat ini, tetua keluarga Tang telah menerima perintah dari Tang Jingxiu untuk memperlakukan Lin Bai dengan baik. Ketika para tetua keluarga Tang melihat bahwa Qian Yukai datang dengan niat buruk, mereka menyimpulkan bahwa Lin Bai sedang keluar dan bukan anggota keluarga Tang. Tapi Qian Yukai menolak menyerah dan sepertinya dia ingin menimbulkan masalah di keluarga Tang. Qian Yukai, saudara Qian, sudah kubilang padamu bahwa tamu Lin Bai sedang keluar dan bukan anggota keluarga Tang. Tang Jingyuan, majikan kedua dari keluarga Tang, berkata tanpa daya kepada Qian Yukai. Qian Yukai dan Tang Jingyuan adalah kenalan lama. Mereka berdua pesolek di kota Blackwater. Mereka mengandalkan keluarga mereka untuk menjadi kaya dan berkuasa di kota Blackwater. Mereka juga merupakan leluhur generasi kedua yang terkenal kejam. Dan kemudian setelah keduanya mencapai usia dewasa, mereka berada di medan pertarungan Laslu. Qian Yukai adalah manajer keluarga Qian di arena seni bela diri. Tang Jingyuan adalah manajer keluarga Tang di arena seni bela diri. Karena itu, keduanya masih saling kenal. Qian Yukai berkata dengan marah, Tang Jingyuan, berhentilah berbicara omong kosong kepadaku dan segera serahkan Lin Bai, jika tidak, aku akan merobohkan plakat pintu keluarga Tangmu hari ini. Tang Jingyuan berkata tanpa daya, sudah kubilang. Jika Lin Bai tidak ada di sini, bagaimana kamu ingin aku menyerahkannya? Kalau begitu aku tidak peduli. Qian Yukai meraung. Pada saat ini, seorang pria berkulit putih dan pria kekar berjalan dari jauh. Mereka sepertinya akan meninggalkan keluarga Tang. Saat melewati pintu, pria berbaju putih menatap Qian Yukai dengan santai, kehilangan minat, dan terus berjalan ke depan.
Keempat prajurit muda yang mengikuti Qian Yukai saat ini segera berteriak, "He, he, he, he." Itu dia, Tuan Qian Yukai, dia adalah Lin Bai. Keempat, prajurit muda itu tiba-tiba mengenalinya sekilas. Diakui Lin Bai. Qian Yukai segera mendongak dan tidak hanya melihat Lin Bai, tapi juga Lin Ye. Mata Qian Yukai bersinar dengan tatapan tajam, dia berdiri di depan Lin Bai, dan berkata dengan dingin kepada binatang buas di belakang Lin Bai, "Binatang, kejahatan apa yang pantas kamu terima jika kamu meninggalkan keluarga secara pribadi? Kembalilah bersamaku. Aku akan menjagamu dengan baik." Qian Yukai berkata pada Lin Ye dengan tatapan galak. Ketika Lin Ye melihat Qian Yukai, ekspresinya menunjukkan sedikit kepanikan dan ketakutan, seluruh tubuhnya mulai sedikit gemetar, jelas dia sangat ketakutan oleh Qian Yukai. Lin Bai melihat penampilan Lin Ye dan terkekeh, dia hanyalah prajurit tingkat 9 dalam kesulitan. "Lin Ye, mengapa kamu takut padanya?" Ketika Lin Ye mendengar suara Lin Bai, ketakutan di wajahnya sedikit berkurang, dan dia menatap uang, bakat, dan sikap stabil. Mata Qian Yukai tertuju pada Lin Bai saat ini, dan dia berkata dengan dingin, "Nak, kamu hanyalah tamu keluarga Tang. Beraninya kamu datang ke keluarga Qian saya untuk merampok seseorang. Bahkan jika kamu berasal dari Tang keluarga, di keluarga Qianku kamu tidak akan berani bersikap sombong di depan keluargamu." Qian Yukai mengertakkan gigi dan berkata kepada Lin Bai. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Keluarga Tang tidak berani bersikap sombong di depan keluarga Qianmu, tapi aku, Lin Bai, yang melakukannya. Karena kamu di sini, aku hanya ingin menjelaskannya kepadamu. Mulai sekarang, binatang itu tidak akan ada. Dia adalah pejuang dari keluarga Qianmu, dia milikku. Selain itu, dia tidak disebut binatang, dia memiliki namanya sendiri, Lin Ye. Saya menyarankan keluarga Qian tidak memprovokasi saya, jika tidak, saya akan membiarkannya keluarga Qian akan menyesalinya seumur hidup mereka." Lin Bai menatap Qian Yukai dengan dingin dan berkata. Ketika Qian Yukai mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, "Lin Ye. Hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu memberinya nama pribadi, dia adalah manusia? Sudah kubilang, binatang akan selalu menjadi binatang. Bahkan jika kamu memiliki nama, kamu akan selalu menjadi binatang. Seekor binatang harus berjongkok di sudut dan menjaga rumah dan halaman." Qian Yukai berkata dengan dingin kepada Lin Bai. Ketika Lin Ye mendengar kata-kata Qian Yukai, dia sepertinya sedikit mengerti, dan wajahnya menjadi sedikit marah. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jarang sekali aku berbicara omong kosong denganmu, jadi keluarlah dari sini." Qian Yukai tersenyum dan berkata, "Aku bisa pergi, tapi aku ingin membawa binatang itu pergi." Lin Bai tersenyum dingin, "Saya menyarankan Anda untuk tidak mencari kematian." Qian Yukai sudah merasakan ancaman Lin Bai dari senyum dingin Lin Bai. Seolah-olah Lin Bai akan membunuh Qian Yukai jika dia terus mengacau. Bab 2730 Kemarahan Lin Ye. "Aku menasihatimu, jangan mencari kematian." Lin Bai berkata kepada Qian Yukai sambil tersenyum, tapi Qian Yukai dapat melihat bahwa senyuman Lin Bai penuh dengan kedinginan dan ancaman. Saat orang melihat senyuman ini, hati mereka langsung menjadi dingin. Qian Yukai berpura-pura tenang dan tersenyum, "Hahaha, apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu berani membunuhku? Aku adalah pejuang garis keturunan langsung dari keluarga Qian, dan sekarang kepala keluarga Qian adalah sepupuku. Jika kamu berani menyentuhku, aku jamin keluarga Qian tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang, biarkan binatang itu mengikutiku, jika tidak, kamu tidak akan mampu menahan kemarahan keluarga Qian." Kata Qian Yukai kepada Lin Bai dengan tenang. "Keluarga Qian tidak bisa menahan amarahku." Lin Bai berkata dengan dingin, "Jarang sekali aku berbicara omong kosong padamu. Aku akan memberimu 3 napas untuk keluar dari sini. Jika tidak, aku akan melakukannya. Membunuhmu." Lin Bai menatap Qian Yukai dengan dingin, matanya yang dingin sama kejamnya dengan kanibalisme. 1. Lin Bai berteriak pelan. Qian Yukai tampak serius dan berkata dengan dingin, "Saya tidak percaya lagi. Anda berani membunuh saya di gerbang keluarga Tang. Saya adalah keturunan langsung dari keluarga Qian, salah satu dari 8 keluarga besar di kota Blackwater." Lin Bai berteriak. 2. Ketika dia meneriakkan ini, tangan Lin Bai sudah dengan lembut menekan tas penyimpanan. Ada celah di tas penyimpanan, dan pedang dingin dan kejam muncul darinya, siap untuk bergerak. Qian Yukai tampak pucat, berkeringat seperti hujan, dan berkata kepada Tang Jingyuan, "Tang Jingyuan, jika sesuatu terjadi padaku di depan keluarga Tangmu, dapatkah keluarga Tangmu memikul tanggung jawab?"
Tang Jingyuan tertegun dan merasa sulit untuk menanganinya. 3. Lin Bai segera meneriakkan nomor ketiga. Saat nomor itu diteriakkan, pedang tajam terbang keluar dari tas penyimpanan Lin Bai dan jatuh ke tangannya. Kekuatan pedang yang mengerikan dan niat pedang yang mengerikan meledak pada saat yang bersamaan. Qian Yukai merasakan krisis kematian yang kuat, dan segera mengeluarkan harta karun dari tas penyimpanan dan meraung, "Oke, kalau begitu saya ingin melihat bagaimana Anda, seorang pejuang di tingkat kematian dan kesulitan ketujuh, dapat mengalahkan saya." Seorang pejuang di kematian dan kesulitan tingkat ke-9. Ayo. Qian Yukai mengertakkan gigi, berencana bertarung sampai mati. Dan pada saat ini, Lin Ye, yang diam di belakang Lin Bai, tiba-tiba melompat keluar. Kekuatan guntur menghantam dada Qian Yukai. Qian Yukai merasakan matanya menjadi gelap, dia mendongak dan melihat tinju Lin Ye seperti kaserole, langsung menembus semua pertahanannya dan mengenai dadanya. Bang! Qian Yukai segera terbang dan mendarat dalam kekacauan 100 meter jauhnya, muntah darah, wajahnya seperti hati babi, sangat jelek. Dia jatuh ke tanah, mengangkat kepalanya dan meraung ke arah Lin Ye, "Binatang, kamu binatang buas, kamu berani menyerangku." Wajah Lin Ye dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Setelah meninjau uang dan bakat, dia berjalan ke arah dia. Lin Bai tertegun sejenak saat melihat Lin Ye mengambil tindakan dan niat membunuh Lin Ye. Ternyata Lin Yizong sudah lama merasa tidak puas dengan Qian Yukai. Tapi sekarang Lin Bai muncul dan melepaskan belenggu keluarga Qian pada Lin Ye pada saat ini, Lin Ye akhirnya mengenali dirinya sendiri. "Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan datang. Berhenti." Qian Yukai terbaring di tanah, menyaksikan Lin Ye mendekat selangkah demi selangkah, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan terus menggerakkan tubuhnya, mencoba menjauh dari Lin Ye. Lin Ye berjalan mendekat, meraih salah satu paha Qian Yukai, melemparkannya dengan keras, dan menghantam tanah dengan keras. Bang bang bang. Lin Ye meraih salah satu paha Qian Yukai dan membantingnya ke tanah berulang kali, lalu teriakan keluar dari mulut Qian Yukai. Tang Jingyuan mendatangi Lin Bai saat ini dan berkata dengan suara rendah, "Lin Bai sayangku, beri aku pelajaran saja, tapi kamu tidak boleh membunuh siapapun. Jika tidak, jika Qian Yukai mati di depan keluarga Tang, saya khawatir keluarga Qian tidak akan mampu bertahan. Saya akan menyerah dan menyerah." Lin Bai berkata, "Tidak masalah." Lin Bai memandang Lin Ye yang marah dan tersenyum lembut. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari awan di luar pintu keluarga Tang. Di siang hari bolong, kamu benar-benar melukai prajurit keluarga Qianku. Apakah kamu, keluarga Tang, sedang mencari kematian?" Datang ini mengaum. Jatuh dengan gelombang kekuatan yang menakutkan, langsung menjatuhkan Lin Ye dan mendarat di depan Lin Bai. Lin Bai membantu Lin Ye berdiri, melihat ke atas, dan melihat seorang pria paruh baya berjalan turun dari awan. Dia mengenakan jubah hijau, dengan rambut beterbangan, dan kekuatan yang luar biasa. "Oh tidak, kepala keluarga Qian ada di sini." Tang Jingyuan berkata dengan suara rendah dengan raut wajahnya. Orang ini jelas adalah kepala keluarga Qian, bernama Qian Duojin. Qian Duojin jatuh di depan Qian Yukai, dan sekelompok prajurit keluarga Qian mengikutinya di jalan. Qian Yukai bangkit dari tanah dengan hidung dan wajah memar, memandang Qian Duojin, menangis dan berteriak, "Sepupu, sepupu selamatkan aku, keluarga Tang berkomplot dengan tamu itu dan ingin membunuhku. Sepupu. Sepupu, keluarga Tang telah bertindak terlalu jauh dan tidak menganggap serius keluarga Qian kita sama sekali. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak akan ada tempat bagi keluarga Qian kita untuk berdiri di kota Blackwater ini. Sepupu, kamu punya untuk membuat keputusan untukku." Qian Yu baru kemudian dia melihat ke arah Qian Duojin dan segera menangis. Tang Jingyuan berjalan keluar pada saat ini, mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Tang Jingyuan telah bertemu dengan tuan keluarga Qian. Qian Duojin tampak dingin dan berkata dengan suara dingin, "Saya di sini kali ini. Saya tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Serahkan binatang itu dan kami akan segera pergi." Ini, Tang Jingyuan sedikit malu. Lin Bai berkata pada saat ini, "Bagaimana jika saya tidak menyerahkannya?" Qian Duojin memandang Lin Bai dan berkata dengan wajah dingin, "Kamu hanyalah seorang pejuang di tingkat ketujuh kematian dan kesulitan. Apakah kamu begitu tidak takut mati sehingga kamu bersikeras memprovokasi keluarga Qian?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Aku telah memprovokasi terlalu banyak musuh yang kuat di sepanjang jalan, dan di depan musuh-musuhku yang kuat, keluarga Qianmu hanyalah udang kecil. Don, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sebenarnya, kamu bukan siapa-siapa." Lin Bai berkata kepada Qian Duojin dengan nada menghina. "Wah, apa katamu?
Qian Duojin meraung marah. Aura alam aspirasional yang kuat segera menekan ke arah Lin Bai. Mata Lin Bai berkilat saat ini, ekspresinya dingin. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan, saya, Tai, pengurus arena seni bela diri, telah bertemu dengan kepala keluarga Qian dan majikan kedua dari keluarga Tang. Mendengar suara ini, Tang Jingyuan dan Qian Duojin keduanya melihat ke belakang. Pergi. Saya kebetulan melihat Tai datang. Tai. Qian Duojin tampak aneh. Dan Tang Jingyuan tidak mengerti mengapa Tai datang ke keluarga Tang. Tai datang, mengabaikan Qian Duojin dan Tang Jingyuan, dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, ikut aku, seseorang ingin bertemu denganmu. Lin Bai terkekeh, benar, aku ingin pergi ke sana juga. Kamu, Lin Bai meninggalkan keluarga Tang hari ini karena dia awalnya ingin menemukan Tai. Tapi sebelum meninggalkan rumah Tang, dia bertemu Qian Yukai. Kalau begitu tolong, Tai tersenyum. Qian Duojin berkata dengan dingin saat ini, Tai yang bertanggung jawab, Lin Bai dan saya memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Bisakah Anda menunggu sampai saya menyelesaikannya sebelum membiarkan Lin Bai pergi bersama Anda? Lebih lama. Tai dia terkekeh dan berkata, saya bisa menunggu lebih lama, tetapi orang yang ingin bertemu dengannya bukanlah orang yang suka menunggu. Qian Duojin berkata sambil tersenyum, hahaha, kalau begitu saya penasaran, siapa orang ini? Apakah ada orang dengan status lebih mulia dari saya di kota Blackwater? Tai terkekeh dan berkata, Tuan Kota, Zhao Wuji. Mendengar ini, wajah Qian Duojin langsung menjadi ketakutan. Tai tersenyum dan berkata, Tuan Qian Duojin, saya ingin tahu apakah menurut Anda status penguasa kota lebih mulia dari Anda? Wajah Qian Duojin pucat, dia mengertakkan gigi, dan dia penuh amarah. Tetapi tidak tahu di mana dia akan pergi. Curhat.